Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum ini untuk membuktikan bahwa makhluk hidup melakukan respirasi. Berikut alat dan bahan praktikum respirasi pada makhluk hidup. Yang pertama, siapkan 3 buah botol yang telah dilabeli huruf A, B, dan C. Kemudian, siapkan sedotan kecil dari air kemasan gelas sebanyak 3 buah. Lalu, siapkan plastisin yang nantinya akan menutup atau menyumbat mulut botol saat praktikum. Kemudian, vaselin sebagai olesan pinggiran sedotan limun agar celah dari dalam botol tidak keluar. Selanjutnya ada kapur sirih, kemudian ada kecambah sebagai makhluk hidup yang pertama, kemudian ada belalang sebagai makhluk hidup yang kedua, selanjutnya ada pipet tetes. Kita siapkan 3 buah pipet tetes. Kemudian ada pewarna merah, nantinya akan dicairkan menggunakan air tawar. Dan ada pula air rendaman kapur sirih yang telah diendapkan semalaman. Lalu 3 buah botol selai yang telah dilabeli A, B, dan C. Selanjutnya sedotan limun sebanyak 6 buah. Kemudian ada selang kecil sebagai alat pemindah air rendaman kapur sirih yang telah diendapkan semalaman dan juga corong. Tidak lupa kita menggunakan stopwatch untuk mengamati waktu saat respirasi makhluk hidup terjadi, lalu mengukurnya dengan penggaris, kemudian kapas yang menjadi lapisan di atas kapur sirih nantinya. Kita akan praktikum tentang respirasi memerlukan udara atau oksigen. Tujuan dari praktikum ini yaitu membuktikan bahwa respirasi memerlukan udara atau oksigen. Cara kerja yang pertama, siapkan 3 botol yang sudah diberi label A, B, dan C. Langkah kedua, memasukkan sedikit kapur sirih ke dalam dasar botol A, B, dan C. Selanjutnya, memasukkan kapas secukupnya. Langkah yang ketiga, masukkan kecambah ke dalam botol A yang telah diberi kapur sirih dan kapas. Langkah yang keempat, masukkan belalang ke dalam botol B yang telah diberi kapur sirih dan kapas. Langkah yang kelima, botol C tanpa diisi makhluk hidup. Langkah yang keenam, melapisi bagian dekat pangkal sedotan air kemasan dengan segumpal plastisin. Kira-kira dapat menyumbat mulut botol. Selanjutnya, masukkan pangkal sedotan air kemasan yang dilapisi gumpalan plastisin tersebut hingga plastisin menutup mulut botol. Sedotan air kemasan menghubungkan udara luar dengan udara di dalam botol. Dalam waktu yang hampir bersamaan, dengan menggunakan pipet tetes, tetesilah ujung sedotan air kemasan gelas pada setiap respirometer
dengan air yang diberi pewarna merah, kemudian letakkan secara horizontal. Langkah yang terakhir, amatilah tetesan air berwarna pada setiap respirometer dengan selang waktu 5 menit selama 5 kali pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan, kami menemukan bahwa tetesan air berwarna pada respirometer A yang diisi kecambah berjalan dari 0 cm menjadi 3,5 cm untuk 5 menit pertama. Berjalan kembali untuk 5 menit kedua, 5 menit ketiga, 5 menit keempat, dan 5 menit kelima. Respirometer menunjukkan angka yang sama, yaitu lebih dari 3,5 cm. Berdasarkan hasil pengamatan, kami menemukan bahwa tetesan air berwarna pada respirometer B yang diisi belalang berjalan dari 0 cm menjadi 1,2 cm untuk 5 menit pertama. Berjalan kembali menjadi 2 cm untuk 5 menit kedua. Berjalan lagi menjadi 3 cm setelah 5 menit ketiga. Sedangkan untuk 5 menit keempat dan 5 menit kelima, respirometer menunjukkan angka lebih dari 3 cm. Berdasarkan hasil pengamatan, kami menemukan bahwa tetesan air berwarna pada respirometer C tanpa diisi makhluk hidup tidak berjalan dan menunjukkan angka yang sama, yaitu 0 cm baik pada waktu 5 menit pertama, kedua, ketiga, keempat, maupun kelima. Berdasarkan hasil pengamatan yang kita amati bahwa cairan berwarna pada respirometer yang diisi makhluk hidup dapat berjalan atau berpindah tempat. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran atau pergerakan udara atau oksigen di dalam respirometer. Sedangkan cairan berwarna pada respirometer tanpa makhluk hidup tidak berjalan. Hal ini menunjukkan tidak adanya pergerakan udara atau oksigen di dalam respirometer. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap makhluk hidup pasti melakukan respirasi atau pernapasan, dan ketika melakukan respirasi, makhluk hidup memerlukan udara atau oksigen. Selanjutnya, praktikum respirasi menghasilkan karbon dioksida, membuat air kapur sirih jernih dengan mengendapkan kapur sirih dengan 250 ml air selama semalaman. Langkah pertama, tuangkan 50 ml air kapur jernih ke dalam gelas beker. Kemudian, tuangkan masing-masing ke dalam botol selai A, B, dan C. Lalu, tutup dengan plastisin yang telah diberi sedotan limun dengan posisi botol A, sedotan nomor 1 tidak menyentuh air kapur dan sedotan nomor 2 terendam ke dalam air kapur. Kemudian, untuk botol B dan C, sedotan limun nomor 1 terendam di air kapur, sedangkan sedotan limun nomor 2 tidak menyentuh air kapur. Lalu, jangan lupa oleskan vaselin di setiap pinggiran sedotan limun. Hal ini berguna untuk agar tidak ada rongga udara yang tersedia dari dalam botol selai. Setelah siap, maka botol A akan dihisap secara terus-menerus.
Kemudian botol B akan ditiup sampai air kapur sirih berwarna keruh. Kemudian botol C tidak diberi perlakuan atau kontrol. Lakukan hal tersebut sampai terlihat perubahan air yang berwarna keruh di botol B. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap makhluk hidup melakukan respirasi, dan respirasi ini mengeluarkan karbon dioksida dibuktikan dengan botol B yang berwarna semakin keruh karena karbon dioksida dari makhluk hidup berikatan dengan air kapur sirih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.